Halo semuanya, selamat datang di podcast Jam Istirahat bersama saya Zaidan Nabila Farizi dari kelas 12 IPS 1. Dan saya Jana Nyelina dari kelas 11 IPA 3. So, ini adalah episode pertama kita. Dan di episode pertama ini, kita ingin kenalin diri dulu nih sebagai host. Kan kata orang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita cerita sedikit ya tentang kenapa sih kita bikin podcast ini, tujuannya apa. Dan kita bakal kasih bocoran tentang guest yang akan ngobrol sama kita hari ini. Oke, jadi tujuan pembuatan podcast ini tuh Bentar dulu dong Kak, masa kita nggak kenalan dulu sih? Biar semuanya tahu dong siapa sih kita lebih dalam lagi gitu. Saya Zaidan Nabila Farizi dari kelas 12 IPS 1, rumah saya di Perumahan Cermin Indah. Hobi banyak yang menurut saya menyenangkan, yaitu hobi saya. Jadi hobi saya ganti-ganti. Kalau kamu? Saya Janin Lina dari kelas 11 IPA 3. Hobi saya mendengarkan musik dan rumah saya di Perumahan Cermin Indah juga sama. Kita tetanggaan. Kita tetanggaan nih Kak. Oke, aku jelasin ya tujuan pembuatan podcast ini itu. Jadi pembuatan podcast ini itu didasarkan karena keinginanku untuk membuat SMA 1 Cermin ini lebih modern lah, istilahnya lebih mengikuti tren. Jadi nggak cuma acara event-event yang seperti itu, tapi aku pengen ada yang mengikuti tren seperti podcast ini. Meskipun kita ada di desa, kita ya nggak boleh berpikiran seperti orang desa, gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk konsep kan? Iya. Nah, untuk konsep, biar semuanya tahu gitu konsepnya kita ini gimana. Oke, jadi untuk konsepnya nanti nggak terlalu formal banget, nggak terlalu unformal banget, jadi asik-asik aja itu, kayak talk show yang nggak terlalu formal banget gitu. Jadi kayak asik untuk anak-anak sekolah, untuk bahkan nanti bintang tamunya bahkan bisa mengundang guru-guru, bahkan satpam pun bisa diundang gitu. Jadi nggak terlalu formal gitu. Oke, seperti yang kita omongin tadi, kita juga mengundang gestar kita kali ini, Ketua MPK dan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cermin. Nah, pasti kalian udah familiar dengan Ketua OSIS dan Ketua MPK SMA Negeri 1 Cermin. Ketua OSISnya Troy Prasetyo Putra atau yang lebih akrab dipanggil Kak Tio, dan Ketua MPK SMA Negeri 1 Cermin Nadia Windy Santoso yang biasa dipanggil Kak Windy. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Windy Santoso dari kelas 12 IPA 2, biasa dipanggil Kak Windy aja. Oke. Dan saya Troy Prasetyo Putra, biasa dipanggil Kak Teo, saya dari kelas 12 IPA 3. Oke, jadi gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah kita berdua baik Kak ya. Ya, Oke. Masih sehat kan? Alhamdulillah sehat. Nggak ada yang sakit? Tidak ada. Kayak dokter. Jangan gitu dong. Nah, kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Oke, kita berdua akhir-akhir ini setelah kemarin waktu bulan Juli kita selesai mengadakan proker kita dari segi 2, yaitu program kerja MPLS, dan ada apa lagi Kak? Dan akhir kemarin udah selesai, yaitu oprek. Jadi open recruitment untuk merekrut kelas 10 yang baru untuk menjadi anggota baru kita. Betul banget. Kalau boleh tahu opreknya itu gimana sih? Jadi opreknya itu ada beberapa tahap. Kita pakai seleksi dalam 3 hari. Jadi di situ ada seleksi tes tulis, kemudian ada tes pidato, wawancara, dan bintal. Betul banget. Jadi di setiap tes itu memiliki pola pikir yang berbeda. Kalau misal tes tulis kita menekankan tentang pikiran, terus pidato kita menekankan tentang kepercayaan diri, dan wawancara kita menekankan tentang public speaking. Betul Kak ya? Betul sekali. Begitu. Oh, jadi tesnya itu agak angel ya? Angel untuk untuk mengambil bibit-bibit unggul itu, jadi tesnya itu dibuat sesusah mungkin. Betul sekali. Jadi kita tahu siapa sih yang bertahan sampai hari ketiga gitu. Jadi kita tahu siapa sih yang mentalnya kuat sampai hari ketiga. Waduh, ngeri. Tapi pasti hasilnya keren-keren dong Kak. Betul banget, tentunya keren. Meskipun tesnya sesulit itu, ya muncul bibit-bibitnya juga sebagus itu. Betul Kak ya? Betul Keren sekali. sekali memang.
buat yang tanya-tanya, kenapa sih kok tiba-tiba kita mengundang ketua MPK dan ketua OSIS ini? Jadi dalam pembuatan podcast ini, terciptanya podcast ini, campur tangan mereka berdua itu sangat besar gitu. Jadi mereka membantu untuk dari pembuatan proposal, pengajuan proposal, bahkan sampai persiapan tim-timnya itu mereka juga membantu. Jadi sangat berterima kasih dengan MPK dan OSIS SMA Negeri 1 Cermi. Mereka buat yang nggak tahu, mereka ini sangat klop. Kerjasamanya itu kayak apa? Kompak banget gitu ya, kompak Kak. banget gitu. Nah, kalau menurut saya nih di sekolah-sekolah lain itu MPK sama OSIS itu jarang untuk bekerja sama. Tapi yang kali ini bisa bekerja sama. Kenapa sih kok kalian bisa bekerja sama? Jadi kalau sebenarnya MPK sama OSIS itu organisasi yang berbeda. Organisasi yang berbeda tapi kita itu membangun chemistry agar soalnya kita itu kerja ada kegiatan event itu kita itu jadi Bareng. satu. Walaupun kita organisasi yang berbeda ya Mas betul Tio ya. banget. Jadi MPK sendiri, OSIS sendiri, kita punya proyek sendiri ya Mas Tio. Terus betul. kemudian kalau OSIS itu punya sekbid, kalau MPK punya komisi. MPK punya humas gitu ya. Terus kalau yang OSIS itu ada ketua 1, ada ketua 2 gitu. Walaupun kita berbeda dari susunan kepanitiaan, Tapi untuk proyek, kerja, proker itu kita beda-beda. Tapi untuk menjalankan suatu kegiatan atau event itu kita jalan bareng ya Mas Tio ya. Bareng. Kita bekerja bersama-sama Bareng. untuk menciptakan suatu kekompakan antar MPK Betul. OSIS tadi. Meskipun tugas-tugasnya kita berbeda, tetapi untuk program kerja dan event kita jadi satu untuk menyukseskan event maupun program kerja tersebut. Oke, emang keren sih. Keren ya, Kak. Iya, keren banget. Nah, sebentar lagi kan kita mendekati HUT Republik Indonesia. Menurut kalian sendiri nih, arti kemerdekaan itu gimana sih? Oke, kalau menurut aku kemerdekaan itu adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk terlepas dari penjajah di tahun 45, Kak Teo. Bagaimana Kak Teo? Iya betul banget. Jadi seperti yang dibilang Kak Uni tadi, kemerdekaan itu setiap tahunnya itu wajib ya. Kalau istilahnya itu wajib diperingati atau wajib dikenang. Iya betul, wajib Iya. emang. Nah, tapi menurutku nih ya, sayang banget kalau 17 tahun di tahun ini, tahun-tahun kemarin juga itu terasa sepi gitu. Iya. Nggak ada lomba-lomba kayak dulu kan, sebelum pandemi kan banyak lomba-lomba RT antar RT gitu. Nah, kalau sekarang itu nggak ada gitu. Kata mau bikin lomba-lomba takut sama Covid, Iya. mau bikin kumpul-kumpul takut juga sama Covid, tapi ya sekarang kan mulai udah vaksin gitu ya, mulai ada perkembangan baik gitu. Ngomong-ngomong, sebelum pandemi ini kan hampir setiap tahun kemerdekaan selalu diwarnai dengan lomba kan, Kak? Nah, ada nggak nih pengalaman seru waktu ngerayain kemerdekaan? Oke, kalau pengalaman seru sih pasti seru sih. Apalagi setiap tahunnya itu diadakan 17 Agustus juga. Kan pandemi ini kan mulainya tahun lalu ya. Jadi tahun lalu kita udah melaksanakan lomba Agustusan itu dengan secara online. Jadi di tahun ini karena kita masih PPKM, masih dilanda pandemi ini, ya kita mau nggak mau harus secara online. Tapi walaupun secara online itu kita harus tetap mempersiapkan semaksimal mungkin agar walaupun online tetap meriah dong. Oke. Kalau untuk tahun ini kira-kira MPK OSIS ada ngadain lomba-lomba atau event gitu ada nggak? Ada dong. Jadi di 17 kali ini meskipun yang dibilang Kak Uni tadi masih PPKM, masih pandemi, kita juga ada beberapa lomba yang tentunya untuk memeriahkan warga Semani begitu. Pasti Kalau seru-seru boleh tahu, ya, Kak, lombanya. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, bisa spoiler dikit nggak tentang lombanya? Aduh, kalau spoiler sih nggak dulu ya Kak ya. Oh, Nanti nggak kalian dulu. kalau mau kepengen tahu lombanya apa aja, itu kalian bisa cek di IG kita @pekosismanik, bakal di-share pamflet secepatnya ya Kak ya. Oke, kalau boleh tahu nih ya, kira-kira kalian itu waktu mempersiapkan lomba yang online ini kesusahan atau enggak? Untuk persiapannya nih kita kan udah kelas 12 ya. Kita itu udah diserahkan ke yang kelas 11. Jadi kita kelas 12 itu cuma hanya mengontrol begitu ya Kak ya. Ya betul sekali, kayak istilahnya kayak gini, kita ingin tahu seberapa besar sih pengalaman yang kita udah berikan atau pengalaman dari adik-adik kita, terus seberapa mampu mereka untuk menjalankan suatu kegiatan tanpa kakak kelasnya. Jadi kalau
aku lihat dari persiapan adik-adik sih udah lumayan bagus, udah mateng banget, kurang tinggal share pamflet tersebut gitu. Jadi kalau menurut aku 17-an tahun ini walaupun nggak kita pegang 100%, kita yakin sama adik-adik kita bakal bisa menjalankan proker tersebut. Oke, berarti saling bekerja sama ya, saling komunikasi gitu ya. Komunikasi tetap. Jadi kalian cuma tugasnya cuma mengontrol dan monitoring gitu ya, cuma Iya. mengawasi. Nah, kalau boleh tahu nih ya, ini basa-basi ya. Kalian pernah nggak ada pengalaman tersendiri gitu tentang 17 Agustus yang bikin kalian selalu ingat gitu? Mungkin bisa diceritakan. Pengalaman 17-an yang gimana nih Kak? Ini aku sendiri gitu tah? Iya, yang aku pribadi, sendiri. yang pribadi bukan- aku sendiri. Untuk 17-an aku pernah sih waktu SD gitu ikut di lomba di kampung sih. Aku jarang sih ikut-ikut kayak gitu, tapi pernah beberapa kali ikut tapi kalah. Tapi seru banget sih. Kayak kita main lomba makan kerupuk, terus Mas Theo yang itu loh Mas Theo. Yang nyemprot iya, keprok kendi. Keprok kendi. Iya, itu sumpah itu Bang, seru banget sih kalau menurut aku, apalagi lombanya itu dilakukan secara offline. Jadi sorak-soraknya aku kangen banget kayak sorak-soraknya orang gitu. Terus kita kumpul-kumpul di desa itu, di kampung itu, terus banyak banget sih Mas Theo. Apalagi aku sama Mas Theo. Oh ya, aku sama Mas Theo ini satu desa loh. Iya, satu kampung juga. Tetanggaan dong Kak. Iya, betul sekali. Rumahku di depan, rumahnya Mas Theo di belakang ya Mas ya. Iya. Jadi untuk namanya Oke. pengalaman dulu itu sama seperti kayak Kak Windy. Jadi dulu kita waktu SD tentunya kita juga pernah lomba bareng Kak ya, tentang lomba makan kerupuk, lomba kepruk kendi, lomba sepak bola terong. Itu kita dulu itu pernah gitu loh. Pernah lomba bareng ya Kak ya. Bentar. Aku lupa lomba sepak bola terong itu gimana sih? Sepak bola terong itu lombanya itu yang itu menggiring bola tapi pakai terong gitu loh. Terongnya Terongnya tuh kayak ditali Ditali gitu, gitu ya, ditali. Kak. Terus terongnya ditali, terus terus kayak hampir sama kayak memasukkan paku. Kayak Oh, pakunya ya. kayak Diikat di diikat di perut gitu. Jadi terongnya itu jalan sambil jalan Ya, gitu. jadi itu pengalaman yang sangat-sangat wow dulu waktu sebelum pandemi, itu sangat-sangat wow. Meskipun pandemi kali ini, kita juga memeriahkan lomba-lomba itu dengan meriah gitu. Oh, jadi meskipun online gitu tapi tetap meriah gitu ya. Emang keren sih. Terus walaupun dulu ya, kalau misalnya kan aku kalau dulu lombanya itu lebih ke serunya sih, nggak mikir hadiahnya atau hadiah apa sih gitu, tapi serunya. Karena kalau menurut aku lomba 17-an di kampung-kampung itu seru banget sih. Terus nggak hanya untuk anak-anak sih, untuk bapak-bapak, ibu-ibu itu seru banget. Oh iya, Aku iya. jadi penonton Biasanya sih ya sorak-sorak gitu. biasanya kan kalau yang bapak-bapak itu lomba sepak bola pakai daster kalau nggak salah. Iya. Itu lucu banget sih itu. Nah, terus emang sih kalau lomba-lomba gini tuh nggak diambil hadiahnya, lebih hadiah itu nomor sekian lah. Yang penting itu kesenangannya ya kan, Iya, betul. kegembiraannya. Jadi Pengalaman juga. iya, pengalaman juga. Kalau kamu punya pengalaman apa yang bikin kamu pernah malu mungkin waktu lomba-lomba Pernah Agustusan? malu ya, kayak pernah itu kayak itu kepruk Keprok kendi tadi, keprok kendi. Itu permainan yang basah banget kita sih. kan ditutup ya matanya ya. Iya. Jelas kayak jalan ke orang-orang gitu. Ya nggak seberapa malu, namanya ditutup ya matanya ya, tapi ya sungkan juga ya sama orang-orang ya. Biasanya kalau misal kepruk kendil itu kan kita kan ditutup. Itu malunya itu biasanya kita malah ngepruk orang. Biasanya malunya itu di situ. Iya, betul banget. Jadi kita itu nggak sengaja refleks orang ngepruk orang, nggak tahu sana sini ngepruk gitu Kak ya. Untungnya kita itu nggak pakai kayu sih. Kepruk kendi pakai Pakai daun tangkainya pisang ya, Iya, tangkai iya. pisang gitu. Oh Kak. iya. Iya. daun ini. Daun pisang apa tangkainya itu loh, tangkai pisang yang Iya, tangkainya agak itu. tebal itu biasanya itu dikepruk-kepruk gitu. Itu yang membuat malu, sampai biasanya itu dimarahin sama orang ya Kak ya. Iya sih, emang sih. Ya, Rizky banget. Kalau kamu punya pengalaman apa di 17 Agustus ini yang bikin kamu ingat terus gitu? Pernah ikut paskib atau apa gitu? Atau yang lucu-lucu itu, santai.
Kalau aku sih waktu ikut lomba itu loh Kak, yang kelereng yang taruh di sendok. Sendok. Nah itu kayak udah berusaha mau jalan tapi kelerengnya jatuh-jatuh terus. Jadi kan kayak Kecewa gitu. iya Kayak- kecewa kayak- gitu. Padahal kan kayak pas kecil kan kayak berharap dapat hadiah juga kan sebagai bonusnya. Jadi kan kalau jatuh-jatuh terus kan ya malu juga, kecewa juga sih. Iya sih emang sih. Kalau dari aku sendiri sih banyak dari lomba apa? Sepeda sepeda lambat itu. Terus balap karung gitu ya. Nah, balap karung itu juga Pakai helm sering. biasanya balap Oh ya, kalau Iya, yang iya, balap iya. karung itu pernah aku gelinding-gelinding yang dulu loh. Jadi dulu itu pernah kayak apa? Balap karung itu kita jongkok di karung, terus karungnya itu ditali terus pakai helm. Nah, itu lompatnya itu agak susah. Jadi bayangin kamu iya, kamu jongkok, kamu lompat. Itu susahnya gimana kalau berdiri kan masih gampang ya. Ini jongkok jadi mau nggak mau tuh ya gelinding gitu. Jadi kayak terenggiling. Iya, Tapi kan beneran. seru sih Kak. Iya, Kan seru sih seru emang. banget sih. Makanya agak sedih juga di kangen gitu ya. kalau tahun ini nggak ada kayak gitu. Ya tapi mau gimana lagi? Ada Covid. Kalau nggak PPKM juga. iya PPKM juga. Jadi kayak ya dinikmatin aja yang ada gitu. Kalau online ya diserukan juga, kalau offline ya lebih seru juga gitu. Ya semoga di tahun berikutnya di 17-an tahun depan bisa berjalan offline ya seperti dulu. Wah, udah berapa menit ini? Udah lama ya, udah cukup lah. Nggak kerasa ya Kak. Ya, jam ngobrol kita udah panjang banget. Jadi mari kita closing. Sebelum closing kita Tunggu dulu nih Kak. Sebelum closing kita mau minta pesan-kesan dulu nih sama ketua MPK dan ketua OSIS kita. Siapa tahu ada yang ngasih pesan gitu buat pendengar. Oke, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena telah mengundang kita berdua, betul sekali Mas Theo. sekali. Karena di sini kita juga bisa berbagi pengalaman, bercerita. Berbincang-bincang. Iya, betul sekali. Ketawa-ketawa kayak. Iya. Terus pesan aku untuk warga Semanik, tetap jaga kesehatan karena masalah terbesar kita sekarang kan pandemi juga. Tetap jaga kesehatan, jangan sering keluar apabila tidak ada Betul. urusan yang yang Penting penting, gitu. yang Iya. penting. Terus tetap patuhi prokes, kalau keluar ya pakai masker, jangan lupa, terus sering cuci tangan. Itu aja sih. Iya. cuci tangan, menjaga jarak, pakai Betul. masker. Terus apa yang dikatakan Kak Windy tadi udah benar. Jadi terima kasih banyak buat Retra udah mengundang kita di podcast kali ini. Begitu. Dan jangan lupa buat warga Semanik, jangan lupa stay tune in Instagram PKOSIS karena di situ akan di-share pamflet untuk lomba. Betul. Oh ya, jangan lupa karena kita itu punya TikTok baru ini baru dibikin beberapa bulan yang lalu. TikToknya namanya Pekosis Manik ya Kak Teo ya. Iya, betul banget. Bisa dicek ya di TikTok kalian. Iya, karena itu nanti bisa menampung aspirasi siswa-siswa kalau bisa ada lomba, ada program kerja maupun event, kita biasanya ditaruh di TikTok maupun di IG, ya Kak ya. Oke, terima kasih untuk Kak Teo dan Kak Windy telah mau ikut podcastan bersama kita untuk meluangkan waktunya sedikit dan bercerita-cerita tentang pengalaman tentang 17 Agustus itu. Terima kasih banget ya. Sama-sama. Sama-sama. Nah, kalian harus tetap stay tune dong biar tahu episode selanjutnya pasti bakal lebih seru ya Kak. Pastinya dong. Jangan lupa cek juga di Instagram Retras Manik ya. Ya, karena di sana nanti juga bahkan open email ya kalau nggak salah. Nanti cerita-cerita kalian akan dibacakan kalau kalian kirim cerita kalian di email kita. Oke, cukup di sini obrolan kita hari ini. See you. Salam olahraga.